Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik penipuan haji dan umroh yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga mengingatkan bahwa seluruh keberangkatan di luar penggunaan visa haji resmi merupakan pelanggaran dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tapi uangnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah akan mengubah pendekatan penanganan kasus penipuan haji dan umroh. Ia mengatakan jika sebelumnya banyak diselesaikan melalui mediasi, kini pelaku yang tidak memenuhi kesepakatan akan langsung diproses secara pidana. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan masyarakat terkait maraknya praktek haji ilegal. Daniel menegaskan satu-satunya cara berhaji yang sah adalah menggunakan visa haji resmi. Di luar itu, seluruh bentuk keberangkatan dengan visa non-haji dikategorikan sebagai pelanggaran. Pemerintah berharap langkah tegas ini dapat melindungi jamaah sekaligus menekan praktek penipuan dan keberangkatan haji ilegal di Indonesia. Masyarakat juga diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya pada pihak yang menawarkan keberangkatan haji di luar prosedur resmi. Hari ini misalnya ada beberapa travel yang melakukan penipuan, jamaah tidak diberangkatkan, tapi uangnya kemudian hilang, tidak kembali, maka kemudian nanti akan secara langsung Satgas yang kami bentuk bersama dengan kepolisian itu melakukan tindakan hukum, tindakan pidana terhadap mereka-mereka yang melakukan penipuan tersebut. Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memaparkan data serius terkait tindak pidana di sektor ini. Pada tahun 2026, Polri telah menangani puluhan kasus penipuan dengan nilai kerugian yang fantastis. Dapat kami laporkan, tadi sudah disinggung oleh Pak Wamen, bahwa untuk kasus di 2026, dari Polri sudah melakukan penindakan, melakukan proses penegakan hukum terkait menyangkut masalah penipuan dan berbagai macam modus tindak pidana haji. Ada 42 kasus yang dalam penanganan, ada 1 kasus sudah dalam tahap kedua. Dari 42 kasus yang dalam proses penyidikan, total kerugian estimasi kurang lebih sekitar 92,64 miliar. Wakapolri juga merinci keberhasilan pencegahan keberangkatan ilegal sepanjang tahun 2025 yang mencapai 1.243 orang di berbagai pintu keberangkatan. Bandara Soekarno-Hatta menjadi lokasi dengan angka pencegahan tertinggi yakni sebanyak 719 orang dan disusul Bandara Juanda dengan 187 orang. Pemerintah bersama Polri memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Langkah tegas dilakukan dengan membentuk Satgas khusus haji dan umroh untuk mencegah praktik haji ilegal dan penipuan travel. Resmi selalu. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh bersama Polri resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan, Satgas Haji ini bertugas melakukan pencegahan hingga penindakan terhadap praktek haji ilegal yang masih marak terjadi. Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jamaah haji dan umroh Indonesia. Ia mengatakan pada tahun sebelumnya lebih dari 1.000 calon jamaah berhasil dicegah berangkat menggunakan visa non-haji. Selain itu, Satgas Haji juga akan fokus menangani maraknya penipuan oleh travel yang merugikan masyarakat. Modus yang digunakan beragam, mulai dari janji keberangkatan hingga penggelapan dana jamaah. Tahun lalu misalnya yang berhasil dicegah untuk keluar dari Indonesia menggunakan visa non-haji itu totalnya ada 1.200, dan kita ingin pastikan tahun ini juga kita harus mencegah praktek-praktek haji ilegal yang kemungkinan akan terjadi dalam bentuk tadi razia dan pencegahan di bandara melalui kepolisian dan juga nanti melalui imigrasi. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas praktek ilegal yang merugikan jamaah. Kami dengan Pak Wakil Menteri sudah sepakat akan segera membentuk Satgas Haji. Satgas Haji ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah nanti akan melaksanakan tugas bersama Pak
Wakil Menteri sebagai stakeholder terkait atau yang menjadi stakeholder utama, dari mulai tindakan preemptif, yaitu kita akan segera melakukan sosialisasi kepada seluruh warga negara Indonesia atau masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana penipuan oleh travel haji yang menggunakan berbagai macam modus operandi. Dengan pembentukan Satgas ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk memastikan legalitas travel serta tidak tergiur tawaran haji di luar prosedur resmi.